La salat tidak sempurna salat orang yang salat khalfas shaf, di belakang shaf sendirian. Baik, wa syaikhan an Abi Hurairah. Ini Bukhari Muslim. Hadis dibawa oleh Imam Abu Hurairah, baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam yaj'alullahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alullahu suratahu surata himar." Amma yakhsha, apakah seseorang tidak takut, ahadukum salah satu seorang daripada kalian emang enggak takut, idza rafa'a ra'sahu, kalau dia mengangkat kepalanya, qoblal imami, sebelum imam mengangkat kepalanya, an yaj'alullahu ra'sahu, yaitu Allah jadikan kepalanya dia ra'sa himar, kepala keledai. Di wajah lain ra'sa kalb, kepala anjing. Aw yaj'al suratahu, atau Allah jadikan rupanya dia surat himar, rupa keledai. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ibnu Qanin an Syaiban, man rafa'a ra'sahu qabla al-imam aw wada'ahu fala salata lah. Imam Ibn Qani riwayat dari Ibn Syaiban, sahabat syair dari Syaiban, man rafa'a ra'sahu, siapa mengangkat kepalanya qabla al-imam, sebelum imam, aw wada'ahu, atau meletakkan kepalanya di sujud sebelum imam sujud, fala salata lahu, maka tidak sempurna salatnya. Ini saudara, ibu bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, perlu diperhatikan. Kadang kita buru-buru, akhirnya salat jadi makmum tapi ngeduluin imam. Di mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya makruh. Ngedahuluin imam satu rukun makruh. Kalau taqaddam ala imam bi ruknain fi'liyan amdan aw sahwan batalat. Tapi kalau ngedahuluin imam dua rukun baru batal. Tapi ngedahuluin satu rukun pun hukumnya dosa, haram. Ini ngedahuluin imam, ibu bapak, berbarengan aja makruh. Imam ruku kita ruku, imam i'tidal kita i'tidal, hukumnya makruh. Kalau berbarengan takbiratul ihram, dah sah salat kita. Tapi kalau berbarengan dalam rukun seperti ruku, sujud, duduk angkat, hukumnya makruh. Kalau ngedahuluin dosa. Ngedahuluin dua rukun, imam masih qul huwallahu ahad, kita udah i'tidal. Keren enggak tuh? Mau narik arisan enggak itu? Imam masih walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini makmum yang Masya Allah nih udah sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdini fi man hadait. Wali nih, wali-wali daya. Nah yang begini ini batal salatnya. Dalam hadis ini Nabi ingetin, ente nggak takut nanti Allah rubah kepala ente berubah jadi kepala keledai, muka ente muka keledai. Nauzubillah. Ini hadis kata ulama ya tahammal bimakna. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Hadis ini bisa diartikan secara hakiki. Kalau orang begitu bisa berubah kepalanya jadi Allah rubah jadi kepala keledai. Masakhallahu alaih. Masakh dalam Islam ada. Masakh itu perubahan, dirubah. Sebagaimana umat zaman dahulu Allah rubah orang Bani Israel, kelompok Bani Israel. Mereka para Yahudi yang dilarang oleh Allah mengambil ikan di hari Sabtu, akhirnya mereka membangkang. Allah rubah mereka jadi qiradatan wa khanazir, berubah jadi anjing-anjing, maaf, dan babi. Awalnya mereka takut, nggak boleh mancing hari Sabtu. Allah uji setiap hari Sabtu ikannya berlimpah naik. Akhirnya mereka mulai terpancing, memasang jebakan. Di hari Jumat, hari Sabtu ikan masuk, hari Ahad mereka ambil. Kaum Bani Israel itu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang bikin jebakan. Kelompok kedua nggak bikin jebakan, tapi nggak memperingati, nggak melarang, diam aja. Kelompok ketiga melarang.
Jangan. Akhirnya Allah hukum mereka yang memancing dan mereka yang diam tidak melarang, semuanya dirubah oleh Allah menjadi qiradatan wa khanazir. Itu zaman dahulu. Umat Nabi ada nggak masak? Ada. Nabi pernah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sehingga terjadi dalam umatku ini mashun, orang dirubah. Makanya sebagian ulama memahami hadis ini secara hakiki. Kalau sholat jamaah Anda jadi makmum ngeduluin imam mulu, hati-hati, nanti berubah wujud jadi keledai. Nauzubillah min dzalik. Secara majazi, kiasan hadis ini artinya kalau orang begitu nanti dia berubah sifatnya seperti sifat keledai, al-baladah, jadi orang dungu, jadi orang bodoh. Tuh. Kalau kembali secara hakiki, itu pernah dibuktikan ibu bapak oleh Imam Ibnu Hajar dalam sebahagian kitabnya. Beliau bercerita, dulu ada beberapa murid yang rajin datang ke rumah seorang yang dikenali alim keilmuannya. Namun murid-murid itu, ini Imam Ibnu Hajar bercerita, nggak pernah ketemu gurunya. Gurunya selalu menutup diri. Jadi murid yang ngaji cuma dengar suaranya aja. Setelah berjalan waktu, ketika bubar murid-murid ini, ada satu murid nggak pulang. Maka guru itu berkata, wahai muridku, sekian tahun kau menimba ilmu kepada aku, tapi kamu nggak pernah melihat aku. Iya, baiklah, aku akan bukakan tabirku sehingga kamu bisa melihat aku. Akhirnya satu murid ini dibukain tabir oleh sang guru, wujud asli gurunya. Pas dibukain tabir, ternyata gurunya yang selalu ngajarin dia, kepalanya kepala keledai, mukanya seperti keledai. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kagetlah ini murid menyaksikan itu. Kata gurunya, ya, ini yang saya alami. Tahukah kamu sabab-musababnya? Karena saya ketika mendengar salah satu hadis Nabi yang berbicara amayakhsha ahadukum, ini hadis ini nih, apa? Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam aj'ala ra'sahu himar. Saya anggap itu bohong. Istab'ada dzalika haqiqatan wa lam ya'taqid annahu waqa'. Dia enggak menduga, bohong itu. Nauzubillah min. Ya, akhirnya dirubahlah, Allah merubah saya seperti wujud seperti ini. Tuh. Ini bisa dikatakan secara hakiki. Jadi kita nih jangan mendahului imam. Dalilnya ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Jadikan imam itu bukan untuk didahului, tapi untuk diikuti. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha, la yazalu qaumun yadkhuluna as-saff al-awwal hatta yuakhiruhumullah finnar. Tidaklah suatu kaum terus menerus, la yazal terus menerus, ya ta'akharuna anis safil awal, selalu mundur dari saf yang paling depan, enggak mau, hatta yuakhiruhumullah finnar, hingga akhirnya mereka diakhirkan oleh Allah di neraka. Wa Ibnu Majah wa Hibban anha, innallaha malaikatahu yusholluna 'ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya mendoakan untuk orang yang sholat di sebelah kanan shaf paling depan. Pengennya kalau sholat di sebelah kanan. Sebagaimana sahabat dulu berebut, kalau sholat jadi makmumnya Nabi, pengennya ada di sebelah kanan. Karena Nabi setelah sholat memandang yang di kanan, akhirnya yang di kiri kosong. Ada hadis di Abdullah bin Umar, Nabi kita Muhammad SAW, man ammara maisaratil masjid kutiba lahu kiflan minal ajr. Siapa orang memakmurkan tempat yang sebelah kiri, baginya double pahalanya, baru mulai keisi. Ya. Jadi shaf yang paling kanan ini didoain sama Allah, sama malaikat. Gimana Bib? Udah penuh Bib. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan,
siogianya ibu bapak, kalau kita masuk masjid itu ambil bagian kanan, sop yang kanan, supaya kita dapat yumnun wa barokatun, keberuntungan dan keberkahan. Kalau nggak bisa karena udah penuh, ya udah, Anda isi sebelah kiri, Anda bisa mendapatkan double pahalanya. Ketika Anda punya niat tulus pengen di sebelah kanan tapi udah penuh, yang kedua Anda ikhlas, Anda bisa mendapatkan pahala yang double. Itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Mumpung lagi mendung nih. Kan kita lagi ngarep mendung nih. Betul? Lagi ngarep mendung nggak? Ngarep mendung, ya Allah. Tadi malam hujan jam berapa? Jam 2 ya. Ya Rabb, hujan ya Rabb. Udah lama ya. Ini dilanjutkan masalah sholat, hukum sholat berjamaah. Saya pernah sampaikan tentang hukum sholat berjamaah secara mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukum sholat berjamaah ini terbagi lagi. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada mubah, ya, ada makruh, ada haram. Yang pertama fardu ain, sholat jamaah wajib, yaitu sholat Jumat. Yang kedua fardu kifayah, sholat 5 waktu secara mu'tamad, fatwa Imam Nawawi. Beda sama Imam Rafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Lalu hukumnya bisa jadi mubah, bisa menjadi sunnah mandub, yaitu sholat-sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kusufen. Lalu sholat jamaah bisa menjadi makruh, yaitu sholat yang tidak dianjurkan, sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, namun dilakukan berjamaah, seperti sholat duha, qobliyah, ba'diyah. Itu nggak ada anjuran berjamaah. Bila dikerjakan berjamaah, hukumnya makruh. Yang terakhir, hukum sholat berjamaah menjadi haram. Ada haram dengan sah, ada haram tidak sah. Yang pertama haram tapi sah, sholatnya seseorang fi ardin maghdub. Sholatnya seorang di tanah yang diharami, tanah yang dilarang untuk kita berlama-lama di situ. Itu bab luas, kita nggak bahas. Atau sholat berjamaah haram dan tidak sah, yaitu sholat berjamaah dengan imam yang tidak selaras dengan kita, seperti sholat berjamaah seorang makmum kepada imam yang sholat jenazah, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Baik, itu hukum sholat jamaah dalam mazhab kita. Innal jamaah fi adain maktubat ar-rijal al-ahrar al-muqim fardu kifayah. Al-arjah fi madhabina. Sholat berjamaah itu fi adain, di dalam melaksanakan maktubat sholat 5 waktu, ar-rijal, bagi laki-laki yang sudah balik agil, al-ahrar, orang-orang merdeka, al-muqimin, yang menetap, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Beda sama Jumat. Kalau Jumat yang kepake mustahutinin, bukan muqimin. Tapi kalau 5 waktu umumnya global, muqimin, orang dari perantauan tetap sholat jamaah, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah al-arjah, sebagaimana pendapat yang paling sahih fi madhabina, di mazhab kita Imam Syafi'i. Kok fardu kifayah, ya, ini yang dipakai muktamad oleh Imam Nawawi dengan dalil Nabi, ma min baladin wala qaryatin la tuqamu fihi al-jamaah illa istahwadha 'alaihim syaitan. Tidaklah suatu negeri, kampung yang di situ ditunaikan salat berjamaah, melainkan kampung itu akan dikuasai oleh setan. Makanya jadi fardu kifayah. Wa fardu ainin, dan hukum salat jamaah bisa menjadi fardu ain inda Ahmad, di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, wa Atha wal Auza'i wa Abi Thur wa Ibn al-Mundhir
wa Ibnu Khuzaimah. Semoga Allah merahmati mereka semua dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Bagi mereka salat jamaah wajib. Kalau salat sendiri sah tapi dosa. Wa syartun li sihhati shalah, dan menjadi syarat sahnya salat inda Daud bagi pandangan Imam Daud Az-Zahiri. Salat berjamaah itu syarat sah salat. Wa yanbaghi taswidus sufuf wa hiya saddul al-furaj fiha. Dan seyogianya seseorang taswiyatus sufuf meluruskan shaf, wa hiya saddul al-furaj, menutupi celah-celah fiha di dalam shaf itu, dalam salat. Wa itmamus shaf, dan menyempurnakan shaf al-awwal fal awwal, yang pertama dan yang pertama, kanan kiri. Fataswiyatu mustahabbatun, meluruskan shaf itu hukumnya sunnah fi ta'diyatil jamaah, di dalam menunaikan salat jamaah. Wa syartun li fadliha, dan menjadi syarat untuk orang mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Wa salatu man tarakaha, dan salatnya orang yang meninggalkan taswiyatus sufuf. Orang yang salat meninggalkan jamaah ya, atau taswiyah antara dua, sahihatu, benar, sah alal asal. Lakin namun jazama, menetapkan Imam Ibnu Hazmin biwujubiha, wajib. Ini taswiyah ya, bukan jamaah. Taswiyatus sufuf, kalau enggak dijalanin salatnya sah, tapi hilang fadilah jamaah, dan pendapat Imam Ibn Hazm batal bibutlani salati tarikiha, dengan batalnya salat orang meninggalin taswiyatus sufuf. Makanya sunnah imam itu kalau mau salat lihat kanan kirinya, kalau ada kosong tutup, itu tutup supaya dapat fadilah jamaah. Dikit lagi nih, wa adamu musabaqatul imam, dan dilarang kita mendahului imam birafi ra'sin, baik dengan angkat kepala dari ruku atau sujud sebelum imam, au qiyam, atau berdiri dari sujud atau ruku, au hui, atau menundukkan kepala badan kita untuk ruku dan sujud qablahu, sebelum imam. Fa musabaqatuhu, maka mendahului imam itu makruhatun, di mazhab kita hukumnya makruh, alal murajjah, bagi pendapat yang rajah, yang kuat. Wa yusannul audu, dan hukumnya sunnah bagi makmum yang ngedahului imam tadi, al audu, kembali ilal imam, kepada imam, in kana baqiyan, bila imam itu masih ada tetap fi dzalika rukun, di rukun tersebut. Imam masih ruku, ente udah tidak, iya, ente nggak sadar, tapi pas saya lihat imam masih ruku, balik ya. Wa haramun, haram hukumnya ngedahului imam ala majazama bihi, sebagaimana telah ditetapkan dengannya ba'du mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin seperti Imam Ramli, Imam Khatib Syarbini, itu haram ngedahului imam. Wal i'tina'u bil wuqufi, dan memperhatikan bil wuqufi, berdirinya seseorang fi shafil awal, di shaf yang paling depan, paling awal. Ini sunnah ya, perhatiin tuh. Fal muhafadzatu alaih, menjaga shaf yang paling depan, aula, itu lebih utama, minal mubadarati, daripada menyegerakan, al musarah ilal ihram, kepada takbiratul ihram, li idrakir ruku, untuk mendapatkan ruku mal imam, bersama imam. Biarin ente ketinggalan rakaat, yang penting kalau bisa ente dapat di shaf yang paling depan. Gimana gambarannya, Bib? Masjid besar, shaf paling depan belum penuh. Nah, itu dari belakang, kalau ngikut ke shaf ke depan, ketinggalan rakaat, enak langsung sholat di shaf yang paling belakang. Iya, lebih baik ente ke depan, walaupun bakal ketinggalan takbiratul ihram mal imam. Ini dari rakaatil akhirah. Ini berlaku selain ruku, rakaat, selain rakaat yang terakhir. Kalau rakaat terakhir ente jangan mau bersop depan, buru-buru ikut sholat sama imam, walaupun berada di shaf yang paling akhir.
Jangan sampai ketinggalan. Terakhir, yundabu. Sunnah hukumnya qat'un nafilah. Sunnah bagi orang sendiri yang salat sendiri nih. Sunnah yundabu lil munfarid ya, untuk orang yang salat sendiri, qat'un nafilah, memutuskan salatnya. Berhenti dari salat. Ente lagi salat sunnah, iya. Memutuskan salat itu sunnah. Wa qalbu faridatin, bahkan mengganti salat wajib yang dilakukan sendiri, muadatin, salat yang saat itu bukan qadha, naflan, diganti langsung menjadi salat sunnah mutlak. Di khaufi fawati jama'atin, karena khawatir ketinggalan salat jamaah. Gimana gambarannya? Anda pergi ke masjid, masjid kosong, zuhur udah masuk, nggak ada orang. Salat sunnah qobliyah dah. Tiba-tiba rombongan datang masuk qomat. Ente lagi salat, kita lagi salat sunnah nih. Qomat di sono. Wah, apa yang harus kita lakukan? Sunnah keluar dari salat, ikut salat jamaah. Ya. Bahkan yang lebih jauh lagi, ente udah salat zuhur, baru 1 rakaat, 2 rakaat, tiba-tiba ada qomat, rombongan datang qomat salat zuhur berjamaah. Maka buru-buru segera Anda membalikkan niat yang tadi udah salat, yang tadi niat salat zuhur, langsung niat salat sunnah nafil mutlak. Ya Allah, saya niat salat sunnah nafil mutlak. Ya, ente lagi salat zuhur nih, iya lagi salat zuhur, tapi tiba-tiba muncul salat berjamaah, ente salat sendiri kan, baru 2 rakaat, ya, ganti niat dalam hati, niat salat sunnah, cepetin 2 rakaat, biar 4, habis itu ikut. Oh nggak keburu Bib, kalau nggak keburu, keluar dari salat, sebagaimana ditulis di dalam Fathul Mu'in. Ya, pengarang kitab Fathul Mu'in sama pengarang kitab Irsyadul Ibad ini sama, Imam Zainuddin Ahmad Al-Muraibari. Hanya bedanya di kitab-kitab Fathul Mu'in sekarang namanya Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz. Ya, bin Abdul Aziz. Padahal nama bapaknya bukan Abdul Aziz. Abdul Aziz itu pamannya. Nama bapaknya Muhammad Al-Ghazali, julukannya Al-Ghazali. Nanti suatu waktu kita bahas tentang nasab. Wah, repot nih soal nasab. Ya, gitu. Mau bahas soal nasab sampai zuhur. Jadi begitu. Yundabu qat'un nafil aqal fadli mu'an naflan. Merubah salat wajib tadi menjadi nafil mutlak. Salat wajib yang Anda lakukan adaan kan? Iya, bukan qadha.